Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir usaha dari kelompok kami dengan nama Titipin, yaitu layanan penitipan barang mahasiswa. Adapun dari itu anggota kelompok kami yaitu yang pertama Yoga Rusdi Arifin dengan NIM 2200018165. Yang kedua itu Fauzi Rahmat Saputro dengan NIM 2200018182. Yang ketiga ada Emriki Alhuda dengan NIM 2200018191. Yang keempat Wahyu Bianto dengan NIM 2200018194. Selanjutnya itu latar belakang dari proyek kami. Yang pertama itu banyak mahasiswa merantau harus meninggalkan kota, magang, libur KKN, pulang kampung. Yang kedua itu mahasiswa sering bingung menyimpan barang yang aman. Yang ketiga itu menyewa kos kosong, biaya membengkak, tempat menitip ke teman tidak selalu memungkinkan. Yang kelima muncul peluang usaha layanan penitipan barang mahasiswa. Selanjutnya identifikasi masalah yang ditemukan itu tidak adanya tempat penitipan khusus mahasiswa, risiko keamanan barang jika ditinggal di kos, keterbatasan solusi yang praktis dan terjangkau. Kesimpulannya itu masalah nyata dan berulang, bukan sekadar tren sesaat. Tujuan usaha kami menyediakan solusi penitipan barang yang aman dan terjangkau. Yang kedua membantu mahasiswa perantau menghemat biaya kos, saja memberikan rasa aman selama masih meninggalkan kota. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. untuk untuk deskripsi usahanya itu ada pertama ada jenis usaha yaitu jasa layanan penitipan barang. Untuk layanan itu seperti penitipan barang pribadi, penitipan kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 4, layanan antar jemput barang. Untuk durasi penitipannya itu bisa harian, mingguan atau bulanan. Untuk analisis SWOT-nya itu yang pertama ada strength atau kekuatan, pasar mahasiswa yang sangat besar. Yang kedua itu ada layanan fleksibel, bisa bekerja sama dengan pemilik kos. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu butuh modal awal, yang kedua itu ada tantangan keamanan barang, dan yang ketiga itu bersifat musiman. Ya, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama bisa menjangkau non mahasiswa. Yang kedua layanan tambahan seperti packing dan pengiriman. Lalu ada kolaborasi dengan kampus dan kos. Dan terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama itu kompetitor mudah bermunculan. Yang kedua resiko kehilangan barang. Dan yang terakhir ada faktor kepercayaan konsumen. Untuk perencanaan operasionalnya itu seperti yang awal itu yaitu pemesanan layanan, lalu pemilihan jenis layanannya seperti apa, setelah itu pencatatan dan inventaris barang, lanjut ke proses penyimpanan barang, lalu di pengawasan dan keamanan barang, dan terakhir pengembalian barang. Untuk target pasarnya itu target utamanya itu mahasiswa perantau atau yang ngekos atau asrama. Target tambahannya itu seperti pekerja kontrak, pegawai proyek, masyarakat dan masyarakat pindahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di dalam strategi yang digunakan yaitu yang pertama ada promosi media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kemudian yang kedua kerjasama dengan pemilik kos dan organisasi mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada promo paket dan bundling. Kemudian yang keempat word of mouth atau saling ngobrol dengan antar mahasiswa. Selanjutnya dalam pencatatan keuangan ini ada sistem keuangan. Yang pertama menggunakan buku kas harian digital seperti Excel atau spreadsheet. Kemudian yang kedua pencatatan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan tanggal. Yang ketiga transparan dan mudah dianalisis. Kemudian manfaatnya yaitu membantu kontrol keuangan dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada hasil pencatatan keuangan
dari tanggal 4 sampai bulan 12 2025 hingga 6 tanggal 6 bulan 1 2026 dengan total 2.130.000. Dari tersebut yaitu jenis-jenisnya ada barang, kendaraan roda 2, dan kendaraan roda 4. Selanjutnya, dari hasil keuangan tersebut kita bisa melihat laporannya. Yang pertama laporan laba rugi, yaitu seperti sewa tempat, promosi, bensin, listrik, dan internet itu sebesar 1.130.000. Kemudian pemasukan seperti penitipan barang, antar jemput barang, jasa pengemasan yaitu 2.500.000. Kemudian neraca sederhana akhir bulan seperti kas, rak penyimpanan, pok dan perlengkapan yaitu 1.300.000. Kemudian untuk modal awal yaitu 600.000 dan laba bulan berjalan yaitu 1.370.000 dengan total 1.970.000. Kemudian laporan cash flow-nya yaitu pemasukan 2.500.000, pengeluaran 1.130.000, maka laba bersihnya 1.370.000. Ringkasan keuangan, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, saldo akhir positif, usaha dinilai layak dan menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk evaluasi usaha, usaha yang telah kami bangun itu telah menjawab kebutuhan nyata mahasiswa akan kebutuhan penitipan barang. Kemudian operasional dapat dijalankan dengan sederhana karena cukup mudah ya, hanya menitipkan, menyimpan, menjaga, dan mengembalikan. Kemudian adanya potensi pengembangan cukup besar, yaitu dengan adanya layanan tambahan seperti pengemasan, pengantaran, dan penjemputan barang, dan segmentasi pasar yang lebih luas, tidak hanya kepada mahasiswa. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya, usaha kami, usaha layanan penitipan barang mahasiswa merupakan solusi yang relevan. Kemudian usaha memiliki peluang keuntungan dan keberlanjutan. Kemudian cocok dikembangkan di lingkungan kampus, terkhususnya lingkungan Jogja yang menjadi lingkungan banyak kampus. Kemudian untuk saran, perluasan segmen pasar tak hanya jadi segmen mahasiswa, bisa jadi pekerja kantoran, orang yang mau pindahan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya peningkatan sistem keamanan, misalnya dengan memperlakukan chip atau misalkan CCTV dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan teknologi digital, kemudian penambahan layanan pendukung lainnya seperti antar jemput dan pengemasan tadi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi laporan akhir dari kelompok Titipin solusi aman penitipan barang mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.